Pernah kepikiran gak sih, baik dan jahat itu sesuatu yang beneran ada, atau jangan-jangan itu cuma opini pribadi kita aja? Nah, kali ini kita bakal coba gali lebih dalam argumen moral yang menarik banget dari buku I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist buat cari jawabannya. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari sini nih. Coba deh perhatiin kata-kata kuncinya. Bukti dengan sendirinya. Para pendiri Amerika Serikat tuh nggak bilang ini cuma ide bagus atau pilihan mereka aja. Mereka mengklaim ini adalah sebuah kebenaran universal yang jelas bagi siapapun. Nah, inilah inti dari argumen yang akan kita bahas. Gagasan kalau ada hak dan kebenaran yang udah melekat di diri kita semua. Oke, dari ide yang besar tadi, kita coba tarik ke cerita yang lebih personal ya. Penulis buku ini cerita tentang temennya, namanya Dave. Filosofi hidup Dave itu simple banget, membantu orang. Tapi pas ditanya, kenapa kita harus bantu orang lain, dia jadi bingung sendiri. Dia nggak punya alasan yang logis. Dia cuma merasa kalau itu hal yang benar untuk dilakukan. Nah, perasaan ini benar inilah yang mau kita selidiki lebih dalam. Obrolan sama Dave tadi tuh ngebawa kita ke pertanyaan pertama dalam penelusuran kita, yaitu pertanyaan tentang kebaikan. Dilema moral yang dia hadapi sebenarnya itu dilema yang kita semua juga hadapi. Nah, ini dia, inti masalahnya. Kalau nggak ada standar moral yang objektif, maka bilang membantu orang itu baik, ya itu cuman pilihan pribadi aja. Sama kayak bilang, saya lebih suka coklat daripada vanila. Penulisnya ngasih analogi ini kayak main monopoli. Kamu bisa aja ngumpulin semua properti, menang. Tapi pada akhirnya semuanya cuma dimasukin lagi ke kotak. Tanpa standar yang nyata, nggak ada yang benar-benar berarti. Terus, gimana caranya kita keluar dari dilema ini, di mana moralitas itu rasanya cuma sebatas selera? Penulis buku ini nawarin satu solusi. Adanya sebuah hukum moral universal yang nggak tertulis. Jadi, apa sih hukum moral itu? Menurut argumen ini tuh standar bawaan yang kita semua punya. Itu loh, insting yang bikin kamu kesel pas lihat ada yang ditindas, atau perasaan nggak adil waktu ada orang yang nyerobot antrian. Ini bukan tentang apa yang kita lakukan, karena ya, kita sering banget gagal. Tapi ini tentang standar yang kita tahu seharusnya kita penuhi. Simpelnya, argumennya itu bisa kita pecah jadi 3 langkah logis kayak gini. 1. Setiap hukum pasti punya pembuat hukum. 2. Ada yang namanya hukum moral. Nah, kalau 2 premis ini benar, maka kesimpulannya juga pasti benar. Berarti ada pemberi hukum moral. Sekarang, bagian yang paling susahnya adalah ngebuktiin premis kedua. Jadi, yuk kita fokus ke pertanyaan ini. Emang benar hukum moral itu ada? Oke, sekarang kita bakal jadi detektif nih. Kita masuk ke bagian ketiga dan bakal periksa bukti-bukti yang diajukan penulis buat nunjukin keberadaan hukum moral yang nggak kelihatan ini. Bukti pertama, dan mungkin yang paling kuat, itu ada di dalam diri kita sendiri. Coba deh, pikirin. Gimana reaksi kamu pas seseorang berlaku nggak adil ke kamu? Waktu kamu diserobot dalam antrian, atau dituduh ngelakuin sesuatu yang nggak kamu lakuin? Reaksi spontan kita itu nunjukin banyak hal. Ada cerita menarik nih soal seorang profesor yang ngajar di kelasnya kalau semua moral itu relatif. Dia meyakinkan mahasiswanya kalau benar dan salah itu cuma opini, sama kayak lebih suka coklat atau vanila. Salah satu mahasiswanya bahkan nulis esai yang keren banget buat mendukung ide ini. Tapi disinilah momen puncaknya. Si profesor ngasih nilai F buat esai itu, dengan catatan, saya nggak suka map biru. Gimana reaksi mahasiswanya? Dia nggak bilang, oh itu kan selera bapak. Enggak, dia teriak, itu nggak benar, itu nggak adil. Reaksinya itu ngebuktiin, kalau jauh di lubuk hatinya, dia percaya sama standar keadilan yang objektif. Sesuatu yang baru aja dia sangkal di tulisannya. Dan bukti ini tuh nggak cuma soal urusan pribadi loh, tapi juga skala dunia. Seluruh konsep hak asasi manusia itu bergantung sama ide ini. Contohnya pengadilan Nuremberg setelah Perang Dunia II. Para penjahat perang Nazi nggak bisa ngeles dengan bilang, kami kan cuma ngikutin hukum negara kami. Dunia ngehakimi mereka berdasarkan hukum yang lebih tinggi, hukum moral universal, yang udah mereka langgar dengan sangat parah. Atau coba deh bayangin ini. Perbedaan antara Bunda Teresa dan Adolf Hitler. Apa itu cuma masalah opini atau selera aja? Ya nggak mungkin kan? Kita semua secara intuitif tahu ada perbedaan moral yang nyata dan objektif di antara keduanya. Ini nunjukin kalau kita secara nggak sadar ngebandingin mereka dengan sebuah standar kebaikan yang absolut. Penulisnya pakai analogi peta yang cerdas banget. Gimana kita tahu peta A lebih akurat daripada peta B? Gampang. Karena ada negara Skotlandia yang beneran ada buat kita bandingin. Nah, hal yang sama juga berlaku buat moralitas.
Waktu kita bilang tindakan Bunda Teresa itu lebih baik dari Hitler, kita secara nggak langsung ngakuin adanya sebuah moralitas sejati sebagai standar pembanding kita. Tentu aja, ide kayak gini pasti ada yang nentang dong. Yuk kita masuk ke bagian 4 dan bahas beberapa kebingungan atau keberatan yang sering banget muncul. Oke, keberatan pertama yang sering muncul tuh gini. Moralitas nggak mungkin absolut, buktinya kelakuan orang berubah-ubah terus. Argumen ini tuh nyampur adukin dua hal, standar moral sama perilaku manusia. Standarnya tuh tetap kayak aturan matematika. Cuma karena ada orang yang salah ngitung, bukan berarti 2 tambah 2 jadi bukan 4 kan? Nah, begitu juga, cuma karena banyak orang yang langgar standar moral, bukan berarti standarnya jadi nggak ada. Kebingungan lainnya soal perbedaan budaya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, budaya yang beda-beda itu seringkali cuma mengekspresikan nilai inti yang sama dengan cara yang berbeda. Nilai absolutnya, atau apanya, itu misalnya menghormati orang yang lebih tua. Nah, bagaimananya bisa beda-beda, ada yang membungkuk, ada yang salim. Perbedaan cara ini nggak ngebuktiin kalau nilai dasarnya nggak universal. Sekarang kita sampai ke sanggahan yang paling sering dipakai dari sisi sains. Bukannya moralitas itu cuma naluri buat bertahan hidup aja, mungkin perasaan benar dan salah ini cuma produk sampingan evolusi yang ngebantu spesies kita biar nggak punah. Penulisnya nawarin beberapa sanggahan yang kuat nih. Pertama, kenapa ya hukum moral seringnya nyuruh kita ngikutin insting yang lebih lemah, kayak nolongin orang asing, dan nahan insting yang lebih kuat buat nyelamatin diri sendiri? Evolusi nggak bisa ngejelasin kewajiban moral ini. Kedua, gimana evolusi ngejelasin pengorbanan diri? Seorang tentara yang loncat ke granat buat nyelamatin teman-temannya itu jelas banget ngelawan naluri bertahan hidup. Dan terakhir, sains itu bisa ngejelasin gimana manusia berperilaku, tapi sains nggak pernah bisa ngasih resep gimana kita seharusnya berperilaku. Oke, setelah kita lihat buktinya dan jawab sanggahan-sanggahannya, kita sampai di langkah terakhir dari argumen ini. Yuk, kita tarik kesimpulannya bareng-bareng. Intinya gini, kalau hukum moral itu nyata dan objektif, bukan buatan kita, dan nggak bisa dijelasin sepenuhnya sama proses alam kayak evolusi, terus datangnya dari mana dong? Secara logika, hukum itu harus datang dari sumber di luar alam semesta material kita. Nah, disinilah kesimpulannya ditarik. Hukum moral itu sifatnya preskriptif. Dia nggak ngasih tahu apa yang terjadi, tapi apa yang seharusnya terjadi. Dan setiap resep atau perintah itu pasti menyeratkan adanya si pemberi resep atau komandan. Karena itu, argumennya adalah keberadaan hukum moral ini menunjuk pada keberadaan pemberi hukum moral. Kutipan ini benar-benar ngerangkum inti dari semua argumen ini. Intinya, kalau kamu percaya ada setidaknya satu hal aja yang benar-benar salah secara moral, misalnya menyiksa bayi untuk iseng, maka secara logika kamu harus menerima adanya standar moral objektif. Tanpa standar itu, semua isu moral ya ujung-ujungnya cuma jadi preferensi pribadi aja. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang menantang. Kalau nggak ada standar moral yang objektif di luar diri kita, apa bedanya Bunda Teresa sama Hitler? Pada akhirnya, semua itu cuma jadi masalah selera pribadi. Argumen ini nantang kita buat mutusin, apakah baik dan jahat itu nyata atau cuma ilusi? Apakah ada standar kebenaran yang tertulis di dalam hati kita?